Selamat pagi jemaat yang dikasih Tuhan. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri, kita masuk di dalam saat teduh sebelum kita memasuki ibadah pada pagi hari ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang setianya sampai selama-lamanya dan tidak meninggalkan pekerjaan tangannya. Turunlah kiranya atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Mari jemaat Tuhan, kita mau meninggikan Dia, memuji-muji Dia. Kalau kita boleh ada saat ini semuanya karena kasih Tuhan, karena anugerah Tuhan, gak ada yang dapat kita sombongkan. Haleluya. Mari kita angkat hati kita kepada Dia. Terima kasih Tuhan buat satu minggu ini. Terima kasih buat kesehatan yang Tuhan sudah beri. Kehidupanku dengan kemurahan-Mu, Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Haleluya. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Amin. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan. Katakan terima kasih. Oh terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku
Benar Tuhan, ketika kita menyanyikan lagu ini, kami menyanyikan lagu ini. Kami tahu Engkau hiasi kehidupan kami dengan semua kemurahan-Mu. Oleh karena itu kami tahu Tuhan, kami memiliki hari depan yang penuh dengan harapan. Karena selalu ada harapan dalam Tuhan Yesus. Di tengah-tengah pergumulan kami tahu Tuhan selalu ada harapan. Karena Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi semua orang yang mengasihi Dia. Tuhan ajar kami untuk selalu mengasihi Engkau dengan sepenuh hati kami, segenap jiwa kami. Karena kami tahu Tuhan, Engkau Allah yang hidup, Allah yang sudah merancangkan kebaikan buat kami. Kalau kami ada saat ini, itu semua karena kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan. Sehingga ketika kami jatuh, kami tidak sampai tergeletak karena tangan Tuhan sedang menopang kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk pekerjaan kami, untuk rumah tangga kami, keluarga kami. Kami tahu banyak pergumulan dalam keluarga kami. Tapi kami tahu Tuhan ketika kami berharap menggantungkan semuanya kepada Engkau. Engkau adalah kepala dalam seluruh keluarga kami, dalam seluruh hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih buat jemaat Tuhan. Hari ini yang boleh datang ke rumah-Mu. Apapun pergumulan-Mu, hari ini Engkau akan pulang dengan sukacita. Hari ini kita semua akan pulang dengan berkat yang baru yang daripada Tuhan. Tidak ada satupun yang terlewatkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat puji-pujian yang senantiasa menguatkan kami, meneguhkan kami. Kami percaya Tuhan, ketika kami mengangkat tangan kami, Engkau sedang turun tangan memberkati kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih buat pendeta Yung Tikyuk. Terima kasih buat pendeta Jonathan. Terima kasih buat pendeta Jamie. Terima kasih seluruh hamba Tuhan di tempat ini. Tuhan berkati mereka Tuhan. Terkhusus Tuhan, pendeta Yung Tikyuk akan menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya kami akan diberkati semua oleh firman Tuhan, oleh puji-pujian. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Biarkan hati kami pagi hari ini merupakan bagaikan tanah yang subur, yang boleh disirami dengan kebaikan Tuhan, firman Tuhan, puji-pujian, meninggikan Tuhan. Dan kami boleh semakin berakar, bertumbuh dan berbuah-buah di dalam Tuhan. Dan ketika kami melalui hidup kami Tuhan, kami sadar dan kami tahu Engkau ada bersama-sama dengan kami. Dan tidak pernah sekalipun Engkau meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan. Dan apabila ada kuasa-kuasa gelap, roh-roh jahat yang mengganggu kami, mengganggu keluarga kami, mengganggu gereja kami, mengganggu hidup kami, anak-anak kami Tuhan. Kami bersehati menolak menghancurkannya dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah menang di atas kayu salib. Kami adalah lebih dari orang-orang yang menang. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Serahkan seluruh ibadah kami ke dalam tangan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Berikan sorak-sorai buat Dia. Lambaikan tanganmu kalau hari ini kamu merasakan sukacita. Haleluya, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Mari kita masuk gerbangnya dengan hati yang bersyukur. Haleluya. Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangku. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian.
Kataku hari ini harinya Tuhan. Ku bersuka cita, ku masuki gerbangnya. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan. Ku bersuka sebab Dia girakanku. Dia girakanku, oh Dia girakanku. Ku bersuka sebab Dia girakanku, oh Dia girakanku, oh Dia girakanku. Ku bersuka sebab Dia girakanku. Dia girakanku, oh Dia girakanku. Ku bersuka sebab Dia girakanku, oh Dia girakanku, oh Dia girakanku. Ku bersuka sebab Dia. Bapak Ibu tengok kiri kanan, saya ngelihat ketika Bapak Ibu nyanyikan lagu Dia girakanku. Saya lihat muka Bapak Ibu belum menunjukkan hati yang sedang bergirang. Bapak Ibu lihat kiri kanan, berikan senyummu yang luar biasa. Katakan Tuhan Yesus girakan engkau. Haleluya, mari kita bangkit berdiri aja. Bapak Ibu. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan. Ku bersuka, sekali lagi katakan, ku masuki gerbangnya. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku ku bersuka sebab Dia girakanku. Dia girakanku, oh Dia girakanku. Ku bersuka sebab Dia girakanku, oh Dia girakanku, oh Dia girakanku. Ku bersuka sebab Dia girakanku. Dia girakanku, oh Dia girakanku. Ku bersuka sebab Dia girakanku, oh Dia girakanku, oh Dia girakanku. Ku bersuka sebab Dia girakanku. Dia girakanku, oh Dia girakanku. Ku bersuka sebab Dia girakanku, oh Dia girakanku, oh Dia girakanku. Ku bersuka sebab Dia girakanku. Ku bersuka sebab Dia girakanku. Ku bersuka sebab Dia girakanku. Haleluya, berikan sorak-sorai buat Dia. Ku bersuka sebab Dia girakanku. Haleluya, silakan duduk Bapak Ibu. Saudara, kita bersyukur untuk minggu yang pertama di bulan Agustus ini. Seperti pujian yang kita bisa nyanyikan bahwa kita masuk dengan hati yang bersyukur. Saudara, mari kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Tentu dengan hati yang penuh dengan sukacita, dengan syukur yang kita persembahkan buat Tuhan. Bukan hanya dengan perasaan yang biasa, tetapi seperti pujian tadi. Mari kita ungkapkan syukur kita karena begitu besar cinta Tuhan bagi setiap kita. Mari kita tunduk kepala untuk kita boleh berdoa, memohon agar Tuhan boleh melayakkan apa yang kita beri, dibandingkan dengan apa yang Tuhan boleh nyatakan. Pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan tidak sebanding dengan apa yang kita beri, tetapi kita berikan dengan hati yang bersyukur. Bapa dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan sebagai anak-anak-Mu yang begitu menikmati kelimpahan kasih Tuhan. Tuhan memberikan begitu banyak berkat dan bahkan ya Tuhan, nyawa-Mu Engkau berikan bagi setiap kami untuk menebus dosa kami. Ya Tuhan, betapa bersyukurnya kami boleh diangkat untuk menjadi anak-Mu. Sehingga ya Tuhan, ketika kami boleh dilayakkan Tuhan, diangkat oleh Tuhan, bahkan boleh memberikan persembahan kepada Tuhan,
kami boleh menyatakan dengan rasa syukur. Kami berdoa ya Tuhan, persembahan yang kami berikan kepadamu, sungguh Tuhan Kau boleh pakai untuk memperluas kerajaan-Mu. Inilah ungkapan syukur kami yang kami wujudkan ketika kami memberikan persembahan. Terimalah ya Tuhan persembahan kami, dan kiranya Engkau disenangkan dan dimuliakan di dalam hidup kami. Kami berdoa, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Batuku, bahwa Tuhan juga kota bentengku, bahwa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku dan gunung batu. Bahwa Tuhan juga, bahwa Tuhan juga gunung batuku, bahwa Tuhan juga kota bentengku, bahwa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku dan gunung batuku. Aku percaya perlindunganku, aku percaya akan Dia, tanduk selamatku, aku percaya akan Dia, sang perisai, tempat perlindungan yang tinggi. Tuhan juga gunung batuku, bahwa Tuhan juga kota bentengku, bahwa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku dan gunung batuku. Aku percaya perlindunganku, aku percaya akan Dia, tanduk selamatku, aku percaya akan Dia, sang perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi. Aku percaya akan Dia, perlindunganku, aku percaya akan Dia, tanduk selamatku, aku percaya akan Dia, sang perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi, tempat perlindungan yang tinggi, tempat perlindungan yang tinggi. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, Dia selalu menemani. Dia ada satu sobatku, ada satu sobatku yang setia, tak pernah Dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya siapa? Bapak Ibu, mari bangkit berdiri, salam kiri kanan, depan belakang.
Katakan hanya Yesus sobat yang setia. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku, ada satu sobatku yang setia. Tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Berikan sorak-sorai buat dia. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Seperti tema hari ini, aku mengutus kamu. Bapak Ibu, ketika kita dipanggil menjadi orang percaya, berikan anugerah dari Tuhan untuk kita boleh percaya. Keselamatan yang Tuhan boleh beri. Tuhan mau, Dia sedang mengutus engkau. Mari kita katakan melalui lagu pujian ini, Tuhan berikanku hati seperti hatimu, berikanku mata seperti matamu, berikanku tanganmu untuk melakukan tugasmu, berikanku kakimu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berikanku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikanku mata seperti matamu, memandang tuayan di sekelilingku. Berikanku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikanku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikanku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikanku mata, amin, seperti matamu, memandang tuayan di sekelilingku. Berikanku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikanku kakimu melangkah dalam
tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikanku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikanku benar Tuhan, berikan kami hati-Mu, berikan kami mata-Mu, berikan kami tangan-Mu dan kaki-Mu. Biar kami semua yang ada di sini boleh mengatakan, ini kami Tuhan, utuslah kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepada biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Mari Bapak Ibu kita sama-sama berdiri. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku. Sekali lagi katakan, ya Tuhanku, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku. Amin. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku
Ya Tuhan, biarlah saat ini kami mendengar panggilan-Mu untuk secara hati, secara perasaan, bahkan di dalam roh, hadir di Bukit Golgota pada waktu itu. Menyaksikan, bahkan merasakan kasih anugerah-Mu atas kami semua. Dan biarlah firman pada pagi hari ini Tuhan, sekali lagi boleh membawa kami lebih jelas mengakui kasih-Mu dan anugerah-Mu di dalam kehidupan kami. Tolong hamba-Mu supaya boleh menyampaikan firman Tuhan oleh karena kuat kuasa-Mu menjadi berkat bagi saudara seiman di tempat ini. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan memohon. Amin. Silahkan duduk. Mari kita bersama-sama membaca Injil Yohanes pasal yang ke-20. Saya akan membaca ayat 21 sampai ayat 19 sampai dengan ayat 21. Kita akan merenungkan satu tema, aku mengutus kamu, tetapi lebih lengkapnya sebetulnya sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Itu tema panjangnya ya. Tetapi pendeknya, aku mengutus kamu. Injil Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 21, demikian bunyi firman Tuhan. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, peristiwa ini, perikop yang kita baca ini sebetulnya terjadi pada malam hari di mana waktu itu Tuhan Yesus paginya, pagi-pagi benar sudah bangkit. Dan sebetulnya murid-murid Tuhan Yesus sudah tahu bahwa Yesus bangkit. Sebab Maria Magdalena, kepadanya Tuhan Yesus menampakkan diri. Kemudian Maria Magdalena memberitahu kepada para rasul, dan setelah mendengar kabar ini, Petrus dan Yohanes secara khusus pergi ke kubur Tuhan Yesus, ngecek apa betul apa yang dikatakan oleh Maria Magdalena, dan betul-betul mereka melihat kuburnya kosong dan mereka percaya bahwa Yesus betul-betul sudah bangkit. Tetapi dari bagian yang kita baca ini dikatakan murid-murid ada di satu tempat, di satu rumah, semua pintu-pintu tertutup. Dan sekonyong-konyong Tuhan Yesus ada di tengah-tengah mereka. Artinya dalam tanda kutip nembus tembok, langsung nongol di depan murid-muridnya. Nah, terhadap ayat ini banyak orang yang sebetulnya salah fokus dan salah menafsir. Lalu mengatakan ini karena Tuhan Yesus sudah punya tubuh, sudah bangkit dengan tubuh kemuliaannya, maka dia bisa nembus tembok. Nah, David Copperfield juga bisa nembus tembok raksasa kok. Ya. Jadi sebetulnya jelas bukan karena Tuhan Yesus punya tubuh kebangkitan, tubuh kemuliaan. Enggak. Yesus justru harus bangkit dengan tubuh yang sama yang 3 hari yang lalu disalibkan. Itu sebabnya kalau kita tadi baca kan dikatakan lalu Tuhan Yesus menunjukkan tangannya dan menunjukkan lambungnya. Sehingga kalau saya mau perbandingkan sama seperti Lazarus yang meninggal 4 hari kemudian dibangkitkan. Lazarus yang bangkit waktu itu dengan tubuh yang sama yang 4 hari yang lalu mati. Demikian juga Tuhan Yesus untuk membuktikan dia sungguh-sungguh bangkit. Maka dia harus dengan tubuh yang sama. Itu sebabnya dia menunjukkan. Kalau bukan dengan tubuh yang sama,
Bagaimana orang percaya bahwa Tuhan Yesus bangkit? Tetapi kenapakah dikatakan sekonyong-konyong Tuhan Yesus ada di tengah-tengah mereka? Sebetulnya justru poinnya karena apa? Murid-murid itu walaupun paginya sudah tahu Yesus bangkit. Mereka tuh tambah takut. Loh kenapa tambah takut? Sebab mereka sekarang dituduh mencuri mayat Tuhan Yesus. Kalau tadinya katakanlah 3 hari yang lalu mereka hanya dianggap sebagai murid Tuhan Yesus. Lalu itu sebabnya karena Yesus dianggap sebagai pengajar sesat, divonis mati, ya sudah. Kalau mereka muridnya cerai-berai ya sudah bubarlah ajaran Tuhan Yesus dalam tanda kutip yang dianggap sesat pada waktu itu. Tetapi permasalahannya 3 hari kemudian murid-muridnya mencuri mayat Tuhan Yesus. Ini berita yang beredar loh ya, bukan yang fakta loh ya. Sudah dalam pengertian ini itu sebabnya walaupun mereka tahu Yesus bangkit tetapi soal takut justru lebih takut dibandingkan pada waktu 3 hari yang lalu. 3 hari yang lalu fokus yang mau ditangkap siapa? Tuhan Yesus. Tetapi sekarang siapa yang harus ditangkap? Ya 11 murid. Kenapa? Ngelawan nih ya. Pemimpinnya sudah ditangkap, mayatnya dicuri. Itu sebabnya mereka menutup semua pintu. Itu sebabnya Tuhan Yesus sekonyong-konyong tiba muncul di tengah-tengah mereka. Sebab mereka sedang sangat ketakutan. Saya coba dipikirkan secara nalar. Kalau Tuhan Yesus dengan santunya ketuk pintu. Murid-murid yang sedang ketakutan langsung ketakutan. Ketika ditunggu-tunggu Tuhan Yesus kok tidak dibukain, diketok lebih keras. Mereka makin takut. Betul atau betul? Itu sebabnya Tuhan Yesus langsung sekonyong-konyong menampakkan diri. Saya pernah bersaksi, ya kan? Waktu saya pelayanan di Tiongkok, itu paspor harus terus ada di kantong. Dengar suara ambulan kami ketakutan. Karena dipikir kami sudah ketahuan tempat kita mengadakan pelatihan. Suasana ketakutan itu betul-betul menguasai seluruh totalitas para murid-muridnya. Jadi tolong jangan salah fokus. Tuhan Yesus sengaja tiba-tiba nongol bukan karena mau show off force. Tetapi poinnya mau memberikan penguatan. Mereka sangat ketakutan. Mari kita mencoba kembali kepada suasana waktu itu. Yesus bangkit. Tapi ketakutan ada pada mereka. Dan saya khawatir kondisi seperti ini juga ada pada setiap kita. Secara bibir mulut, secara kognitif, secara pengakuan kita bisa mengatakan Tuhan Maha Kuasa, Tuhan Maha Pengasih, Tuhan Maha yang lain. Tetapi perasaan beda jauh dengan apa yang kita tahu. Seringkali tidak bisa dipungkirin kondisi seperti ini selalu ada dalam hidup kita. Bahkan saya kalau boleh sedikit merefresh lagi peristiwa Mei 98. Begitu kerusuhan sudah selesai hari ketiga. Siang harinya tuh saya udah jalan-jalan di jembatan 5 di Angke, ketok satu persatu rumah orang-orang yang jadi korban. Banyak yang cuma ngomong siapa? Saya. Ya saya mau jelasin nama juga mereka tidak kenal. Ngapain? Kami mau ngobrol sebentar, mau kumpulkan data. Banyak yang tidak mau buka pintu. Baru beberapa minggu kemudian kami bisa ketok lagi, mereka kumpulkan data, sebutkan berapa kerugiannya apa. Kami mau class action. Itu sebabnya kemudian berdirilah Solidaritas Nusa Bangsa pada waktu itu. Tetapi itulah kondisi ketakutan mereka setelah 3 hari kerusuhan yang mencekam. Orang datang dengan maksud baik. Ketuk pintu tidak dibukain. Dalam suasana seperti ini itu sebabnya Tuhan Yesus kali pertama berkata, damai sejahtera bagi kamu. Artinya kalau pakai bahasa yang lebih gampang, jangan takut.
Kalau kita mau jujur, sejak manusia jatuh di dalam dosa, sejak Adam jatuh di dalam dosa, maka semua ketakutan itu menjadi bagian daripada hidup kita. Yang tubuhnya sehat, yang sejak kecil lahir di tengah-tengah keluarga yang berlimpah, takut miskin. Orang-orang yang hidupnya dari kecil sampai dewasa terus dalam kondisi susah, miskin, minimal takut mengalami rasa sakit. 2 hal minimal. Kalau aku sakit, tidak punya uang untuk berobat. Kalau aku sakit, siapa yang rawat? Istriku harus kerja dari pagi sampai petang. Aku juga kalau nggak sakit juga dari pagi sampai petang harus kerja. Bahkan dalam kondisi sakit masih diseret-seret harus kerja. Tidak ada orang di dalam dunia ini yang tidak punya rasa takut. Kalaupun tidak takut segala-galanya, minimal saya percaya di dalam hati yang terdalam ada rasa takut akan kematian. Dan ketika Tuhan Yesus berkata, damai sejahtera bagi kamu. Jangan takut. Apapun ketakutan kita sudah diangkat oleh Tuhan Yesus melalui kematiannya di atas kayu salib dan dibuktikan melalui kebangkitannya pada hari yang ketiga. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus sungguh luar biasa. Ketakutan yang terbesar yang dihadapi oleh manusia adalah ketakutan akan kematian. Ketakutan akan melepaskan segala sesuatu yang dengan jerih lelah dicari dalam dunia ini. Semuanya sudah hilang. Semuanya sudah tidak menjadi ada lagi. Karena Kristus sudah bangkit. Satu hal yang sungguh luar biasa. Yang Alkitab katakan 1 Korintus pasal 2 ayat yang ke-9. Apa yang dilihat yang tidak pernah dilihat oleh mata. Yang tidak pernah didengar. Bahkan yang tidak pernah muncul di dalam hati manusia. Itulah yang disediakan oleh Allah. Kita semua punya mimpi. Punya angan-angan walaupun angan-angan itu angan-angan yang terlalu ngawur. Tetapi itu manusia normal. Saya pun pernah punya pikir juga kadang-kadang juga punya angan-angan kok. Waduh kalau saya jadi kaya raya tiba-tiba dapat lotre padahal tahu persis tidak mungkin beli lotre. Itulah namanya angan-angan. Tidak pernah beli lotre tapi berangan-angan kalau dapat lotre. Puluhan miliar gitu ya. Pernah saya mikir itu, jangan dipikir enggak. Pendeta aja kayak gini apalagi yang lain. Ya kan? Kita semua punya angan-angan. Tetapi Tuhan berkata, apapun angan-angan yang paling gila dalam tanda kutip, yang pernah muncul dalam hati manusia, itu bukan yang disediakan Allah. Yang tidak pernah dilihat, yang tidak pernah didengar, yang tidak pernah menjadi angan-angan dalam hati manusia, itulah yang disediakan Allah. Keselamatan dan anugerah dalam Kristus Yesus. Itu sebabnya dikatakan damai sejahtera. Tetapi puji syukur bukan hanya berhenti sampai di sini. Lalu dikatakan sama seperti Bapa mengutus aku. Demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Artinya ada sesuatu yang begitu besar. Yang sudah menghapus semua ketakutan-ketakutan kita. Itu harus menjadi satu alasan yang kuat untuk kita diutus oleh Tuhan. Itu sebabnya Tuhan Yesus mengatakan aku mengutus kamu. Tetapi ketika Tuhan Yesus mengatakan aku mengutus kamu dikatakan sama seperti Bapa mengutus aku. Demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Nah ketika Tuhan Yesus berkata demikian sama seperti Bapa mengutus aku demikian selanjutnya bla bla bla. Itu karena beberapa waktu sebelumnya. Bahkan boleh dikatakan 3 hari sebelumnya. Tuhan Yesus sudah mendoakan hal ini. Bahwa akan mengutus murid-muridnya. Maka baru di dalam doa. Dan khususnya ketika dia berdoa kan berarti dia sedang berdialog, berdiskusi. Bahkan berkomunikasi. Menyampaikan keinginannya kepada Bapaknya yang di surga. Maka dia memakai kalimat.
sama seperti Engkau ya Bapa mengutus aku, demikian juga aku mengutus mereka. Di dalam doanya subjeknya Yesus, dia berbicara dengan objek yang diajak berbicara adalah Allah Bapa. Tetapi dalam ayat ini Tuhan Yesus sebagai subjek yang diutus untuk menjadi objek yang diutus adalah murid-murid. Untuk lebih tepatnya apa yang dimaksud dengan sama seperti Bapa. Kita sekarang membaca Injil Yohanes pasal 17. Cukup panjang. Injil Yohanes pasal 17 saya akan baca mulai ayat 9 sampai dengan ayat 23. Demikian bunyi firman Tuhan. Aku berdoa untuk mereka. Bukan untuk dunia aku berdoa. Tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku sebab mereka adalah milik-Mu. Dan segala milikku adalah milikmu dan milikmu adalah milikku. Dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu ya Bapa yang kudus. Peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, melainkan daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis di dalam kitab suci itu. Tetapi sekarang aku datang kepadamu, dan aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Ayat 18, sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Supaya mereka menjadi satu sama seperti Engkau ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau. Agar mereka juga di dalam kita. Supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku. Supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku dan bahwa Engkau yang mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Sampai di sini pembacaannya, saya akan simpulkan secara cepat. Nah, sesuai ini adalah doa Tuhan Yesus beberapa jam sebelum kemudian nanti dia pergi ke Taman Getsemani, dan di Taman Getsemani itu dia ditangkap. Dan berarti keesokan harinya dia dipakukan di atas kayu salib. Doa ini adalah doa yang dipanjatkan Tuhan Yesus, di mana tidak baru saja selesai mengadakan perjamuan Kemah Kudus bersama-sama dengan murid-muridnya yang agaknya cuma 11 orang. Karena Yudas sudah meninggalkan. Lalu di dalam perbincangan-perbincangan inilah lalu Tuhan Yesus berdoa. Dengan kata lain berarti ketika Tuhan Yesus berdoa, bahwa buktinya bisa dicatat oleh Yohanes, berarti waktu dia berdoa bukan cuma berdoa di dalam hati, tetapi disampaikannya. Itu sebabnya Yohanes kemudian waktu menulis Injil Yohanes, doa Tuhan Yesus malam itu dicatat.
Injil Yohanes pasal 17 adalah doa yang paling panjang dari Tuhan Yesus yang dicatat di dalam Injil. Yang lainnya cuma singkat-singkat. Bahkan ada yang doanya kayak apa tidak disebutkan. Misalnya cuma dikatakan pagi-pagi benar Tuhan Yesus meninggalkan murid-muridnya ke bukit. Di sana dia berdoa sendirian. Tidak pernah dijelaskan doanya apa. Taman Getsemani disebutkan doanya. Dia dengan ketakutan berkata dan berdoa 3 kali. Bapa jikalau boleh biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi jangan kehendakku, kehendakmu jadilah. Pendek sekali yang dicatat. Saya percaya doanya cukup panjang. Tapi ringkas yang disampaikan. Tetapi ini cukup panjang. Beberapa hal yang perlu kita tandai yaitu dikatakan dalam ayat 9. Aku berdoa untuk mereka. Bukan untuk dunia. Saya perhatikan beberapa saat lagi Tuhan Yesus bahkan rela mengorbankan nyawanya di atas kayu salib. Tetapi dia tidak rela dalam tanda kutip berdoa untuk dunia. Tetapi hanya berdoa bagi murid-muridnya. Dan puji syukur bukan hanya untuk murid-muridnya. Di dalam ayat 20 sampai 23 juga dikatakan, saya baca ayat 20. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Saya perlu menegaskan hal ini. Tuhan Yesus berkata, aku tidak mau berdoa untuk dunia hanya khusus untuk murid-muridku dan untuk orang-orang yang nantinya oleh pemberitaan murid-muridku juga menjadi percaya. Kalau untuk berdoa, padahal sebentar lagi rela mati di atas kayu salib, Tuhan Yesus tidak mau berdoa untuk dunia. Maaf kata dengan berat hati sesuai dengan kebenaran Alkitab yang saya imani, maka demikian juga keselamatan apalagi pasti Tuhan Yesus tidak rela untuk diserahkan untuk seluruh dunia. Tapi hanya untuk mereka, murid-muridnya dan yang nanti percaya kepada pemberitaan murid-muridnya. Tangkap logikanya. Kalau doa aja tidak mau, masuk akal enggak? Tetapi di atas kayu salib mau untuk semuanya. Terserah siapa mau terima, siapa tidak mau terima. Doa saja khusus hanya untuk orang-orang pilihan kalau mau lebih jelas. Sudah barang tentu kalau begitu mati pun, berkorban pun juga hanya untuk orang-orang yang dipilih sejak sebelum dunia dijadikan. Dan dari doa-doa tadi saya simpulkan beberapa poin yang sebetulnya menunjukkan ketika Tuhan Yesus mengatakan sama seperti Bapa, demikian juga aku. Dalam hal apa pengutusan yang Tuhan Yesus berikan kepada murid-muridnya sama seperti pengutusan Bapa kepada murid-muridnya. Yang pertama tadi berulang kali dikatakan aku datang ke dalam dunia, ini aku bukan milik dunia tetapi aku adalah milikmu. Sama seperti engkau adalah milikku, aku milikmu, kita adalah satu. Maka sebetulnya ketika Tuhan Yesus berkata aku mengutus kamu berarti mempunyai kesamaan dalam hal kepemilikan. Kita ini milik Kristus. Sama seperti Bapa adalah memiliki Kristus, dia anaknya yang tunggal yang dikasihinya. Maka Bapa yang mengasihi Kristus mengutus Kristus, milik kepunyaannya yang paling berharga. Diutus ke dalam dunia, bahkan berkorban. Demikian juga kita adalah milik Kristus yang sangat berharga. Milik yang dibayar menjadi miliknya. Dengan darah yang tertumpah di atas kayu salib. Kita adalah bagian yang paling berharga yang dimiliki oleh Kristus. Tetapi yang paling berharga inilah diutus. Membuktikan. Di balik pengutusan itu walaupun dalam tanda kutip terpaksa harus mengutus yang paling disayang. Di balik pengutusan itu ada sesuatu yang sangat penting sekali. Itulah pengertian yang pertama. Karena kita milik Kristus yang paling berharga. Jadi saudara, jangan pernah punya kesan Tuhan ini
katanya mengasihi kami tapi kok masih iseng. Dibiarkan kami mengalami kesulitan, mengalami banyak tantangan. Tidak. Dia melepas dengan berat hati. Sama seperti Bapa saya percaya dengan berat hati, tetapi tidak ada pilihan lain mengutus anaknya yang tunggal. Demikian juga tidak ada pilihan lain. Dia mengutus kita. Kita pun semua rata-rata punya pengalaman bagaimana melepas anaknya studi ke luar negeri. Di dalam keterpaksaan. Itu untuk kesuksesan. Ya kan? Kalau misalnya di Indonesia ada sekolah yang lebih baik daripada sekolah yang ada di luar negeri itu. Ya ngapain jauh-jauh dilepas ke luar negeri untuk sekolah. Kalau di Indonesia ada yang jauh lebih baik dan jauh lebih murah. Tetapi apa boleh buat, ada pilihan lain, kirim ke luar negeri. Itu untuk kesuksesan. Dan Tuhan mengirim kita. Untuk mengalami kesulitan memang. Nanti kita bahas lagi. Tetapi di balik kesulitan itu ada sesuatu yang sangat berharga. Itu hal yang pertama. Yang kedua, berulang kali juga dikatakan, aku ini bukan dari dunia tetapi engkau mengutus aku datang ke dunia ini. Itu sebabnya dunia membenci aku. Maka sebetulnya juga dikatakan di dalam doa Tuhan Yesus, sama dalam hal apa? Kita ini sudah menjadi milik Kristus yang sudah dibeli dengan darahnya yang sangat mahal. Kita itu dikatakan sudah dilepaskan, sudah dipindahkan dari dalam maut ke dalam hidup. Dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Sehingga kita ini sudah bukan lagi milik dunia. Kita bukan dari dunia. Kita sudah milik Kristus. Tetapi sekarang yang kita bukan milik dunia lagi. Diutus oleh Tuhan datang ke dunia untuk melayani. Untuk memberitakan Injil. Itu sebabnya fokus kita bukan di dalam dunia mencari apa yang kita mau. Tetapi fokus kita harus kita pahami. Kita ada di dalam dunia untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan. Entah kapan, mungkin minggu yang lalu ada seseorang masih tanya, Pak Yung hari apa aja di gereja Petra di sini dan hari apa di rumah? Oh, saya mengatakan, oh enggak. Ya. Dulu yang di Karawaci itu kantor pusat saya. Lah rumah Bapak di mana? Di surga. Nah kalau sekarang saya ada kantor cabang. Kantor pusat saya di Jalan Opir sini. Kantor cabang di Karawaci. Rumah saya di rumah Bapak. Artinya apa? Kita di dunia ini diutus untuk kerja bagi Bapa. Bukan bagi diri kita sendiri. Saya mau pakai ilustrasi yang pernah saya pakai waktu masih di Pecenongan. Kalau kalian ingat. Kita ini seperti seorang, katakanlah ahli diving. Oleh bos kita dikasih perlengkapan. Ini tabung gas, ini regulator. Semuanya alat-alat. Cari mutiara-mutiara, kumpulkan. Kita dikasih modal loh sama bos kita untuk cari mutiara. Udah. Setelah kita pakai seluruh perangkatannya, kita mulai menyelam. Ketemu ikan duyung yang cantik. Kita bukan cari mutiara, ngejar-ngejar si ikan duyung ini. Tidak ketangkep, pasti kalah gesit kan kita berenangnya. Sadar-sadar alarm udah bunyi titit, tinggal 3 menit. Gas habis. Cepat-cepat kita harus muncul ke permukaan. Bawa apa? Bawa mutiara? Enggak. Lama banget kamu nyelam. Mana hasilnya? Kita mau ngomong apa? Jangan lupa. Kita bukan dari dunia ini. Kita diutus Bapa. Diutus Kristus sama seperti Kristus diutus oleh Bapa. Di dalam dunia ini untuk cari mutiara-mutiara yang mahal. Untuk kita serahkan kepada Tuhan kita.
kita bukan dari dunia. Tapi diutus ke dalam dunia. Yang ketiga, dalam hal apa kita sama? Dalam doa tadi dikatakan, aku sudah menerima firman daripadamu dan firman itu sekarang kusampaikan kepada mereka. Kuduskanlah mereka di dalam kebenaran. Ketika Kristus melayani, dia tidak menyampaikan apa yang dia ingin sampaikan tanpa Allah. Ngelantur kemana-mana, tidak. Dia hanya menyampaikan apa yang Bapa berikan kepadanya untuk disampaikan ke dalam dunia. Sekalipun untuk itu resikonya besar. Bapa meminta dia berkata, klaim di dalam dunia, proklamasikan. Engkaulah satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Kalau saya boleh mencoba mendramatisir, Tuhan Yesus berkata kepada Allah Bapanya di surga, yang benar. Berita kayak begini itu sangat kontroversial. Bisa menyebabkan aku dituduh penistaan agama. Bisa dituduh aku menghujat Allah. Ya pokoknya sampaikan. Tidak ada pilihan bagi Tuhan Yesus. Harus menyampaikan itu semua. Akulah gembala yang baik. Akulah terang dunia. Akulah roti hidup dan klaim-klaim yang itu bukan maunya Yesus ngomong. Yesus berkata, sama seperti engkau memberikan firman itu kepadaku. Sudah aku sampaikan ke dalam dunia, sudah aku sampaikan kepada murid-murid. Dan biarlah yang namanya kudus bagi murid-murid, yang namanya kudus menurut apa yang didoakan oleh Tuhan Yesus. Ketika kita setia menyampaikan firman yang benar. Kudus bukan hanya sekedar bicara soal moralitas. Kalau ada pendeta-pendeta menyampaikan firman yang tidak sesuai dengan ajaran Kristus, di hadapan Tuhan dia tidak kudus. Walaupun secara moralitas dia baik. Tidak menipu misalnya. Tidak berzina. Benar-benar seorang hamba Tuhan yang santun secara perilaku. Tetapi selama ajarannya tidak sesuai dengan kebenaran firman, di hadapan Tuhan Yesus dia tidak kudus. Itu sebabnya dengan kuduskanlah mereka dalam kebenaran firman yang sudah kusampaikan. Sama seperti Kristus menerima firman dan disampaikan kepada dunia. Firman itu sekarang diberikan kepada murid-murid dan firman itulah yang harus disampaikan oleh murid-murid kepada dunia. Itulah pengertian sama seperti Bapa, demikian juga aku sekarang. Yang ketiga itu ya. Dan yang keempat, di dalam Tuhan Yesus juga dalam doa tadi mengatakan, dunia membenci aku. Demikian juga mereka membenci. Di dalam dunia kita ya kalau saya pakai ilustrasi tadi diving untuk cari mutiara walaupun sudah ada tabung gas. Walaupun sudah ada maskernya. Tetapi namanya. Ketika hari ini sudah di atas permukaan. Yang agak dekat dengan permukaan kita sudah ambilin itu mutiaranya. Besok masih disuruh kerja lagi. Kan kita harus menyelam lebih dalam lagi. Kalau hari kedua sudah menyelam ke lebih dalam. Mutiara-mutiara yang sana sudah tidak ada lagi. Besoknya harus makin dalam dan makin dalam. Itu logikanya kan. Maka demikian juga sebetulnya kalau pelayanan kita sudah sukses. Bukan kemudian jadi lancar. Justru akan makin susah. Kenapa? Harus cari mutiara yang lebih dalam. Kalau di seluruh Jakarta misalnya semua jadi orang Kristen. Bukan berarti kita haleluya. Enggak. Sekarang kita harus cari di Bogor. Kalau Bogor sudah jadi Kristen cari lagi lebih jauh. Enggak lebih gampang. Jadi kalau kita malas ya Tuhan biarlah ini aja enggak sukses-sukses gitu. Tapi itu artinya kita menghabiskan gas. Yang Tuhan berikan kita untuk mencari mutiara. Dalam dunia. Seperti Kristus diutus dan menghadapi tantangan. Demikian juga di dalam dunia kita diutus oleh Kristus juga menghadapi tantangan. Tetapi puji syukur bukankah tadi dikatakan ada kebenaran.
Ada iman bahwa kita percaya Yesus adalah kebenaran, jalan dan hidup. Itu yang menjadi kompas daripada pelayanan kita. Tantangan seperti apapun, mari kita setia berdiri teguh untuk menerima pengutusan itu sesuai apa yang Tuhan Yesus mau berikan. Tetapi kalaupun di dalam dunia ini ada tantangan, dan dengan seperti itulah kita diutus oleh Tuhan, paling tidak kita layak dan tidak sia-sia kita melakukan pelayanan itu, menerima tugas pengutusan itu, karena di balik semua pengutusan itu ada kemuliaan. Saya mau baca lagi pasal 17 ayat yang ke-23. Di dalam pasal 17 ayat yang ke-22 demikian bunyinya. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan. Tuhan, untuk apa kami diutus dengan tantangan-tantangan yang seperti itu? Tuhan boleh mengatakan, bukankah sudah ada damai sejahtera? Bukankah sudah tidak perlu takut lagi kepada apapun? Bahkan kalaupun karena pengutusan itu sampai harus mati. Bukankah sebagai orang percaya kematian bukan lagi sebuah ketakutan. Itu sebabnya banyak sekali bukan ayat-ayat. Bahkan salah satu ayat yang paling populer, yang paling familiar untuk dikutip ketika upacara perkabungan dalam tanda kutip. Sungguh di mata Tuhan, kematian orang-orang yang dikasihi adalah berharga. Untuk apa takut? Untuk menerima sesuatu yang berharga. Untuk apa takut menerima pengutusan itu jikalau dibalik semuanya itu ada kemuliaan. Kita ngabis-ngabisin gas untuk ngejar Little Mermaid. Mari, kalaupun gas itu harus habis untuk mendapatkan kemuliaan surgawi. Puji syukur. Itulah kesamaan. Sama seperti Tuhan sebelum naik ke kayu salib dia berdoa. Itu dalam Injil Yohanes pasal 17 tetapi di dalam ayat 1 sampai ayat 8 yang tadi kita tidak baca. Tuhan Yesus berkata demikian, Tuhan Bapa, kembalikanlah kemuliaanku. Setelah nanti aku melewati kayu salib, kemuliaan yang telah aku miliki sejak sebelum dunia dijadikan. Kemuliaan yang aku miliki sebelum semuanya ini harus aku laksanakan. Dan kemuliaan itu yang bahkan juga diberikan sebagian untuk kita. Karena berulang kali Tuhan berkata, sama seperti aku adalah milikmu, engkau adalah milikku, mereka adalah milikku, milikku adalah milikmu. Siapa kita? Sehingga di balik pengutusan itu nanti kita boleh menjadi satu dengan kemuliaan Allah Bapa. Dan ketika Tuhan Yesus tadi berkata, sama seperti engkau mengutus aku, demikian juga aku telah mengutus kamu. Mari sekarang kita lihat Injil Yohanes pasal 15. Injil Yohanes pasal 15 ayat yang ke-16, demikian bunyi firman Tuhan. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah dan buahmu itu tetap. Tuhan mengutus kita untuk memetik buah yang bersifat tetap. Di dalam dunia kita juga memetik buah. Di dalam dunia kita juga memetik jerih lelah kita. Tetapi bukankah ada lagu yang mengatakan, kita lahir tanpa membawa apa-apa. Demikian juga meninggalkan dunia tanpa membawa apa-apa. Tetapi ketika kita menjalankan tugas pengutusan yang Tuhan berikan, yang kita petik melalui penugasan ini, melalui pengutusan ini,
hal yang bersifat tetap. Itu sebabnya Tuhan Yesus pernah berkata kepada murid-muridnya, pergilah sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga aku mengutus kamu, supaya apa yang kau ikat di bumi akan terikat di surga. Silakan pesan sama anggota keluargamu, anak-anakmu misalnya. Nanti kalau papa mati jangan lupa sertifikat tanah yang di sana, sertifikat yang deposito yang di sini dari situ semua masukin ke dalam peti jenazah papa. Saya nggak rela diwariskan kepada kamu anak-anakku yang durhaka misalnya. Dan anakmu betul-betul menuruti semua ditaruh, masukkan, kuburkan. Apa bisa kamu bawa sampai ke surga? Enggak. Kita mau mengikat sesuatu yang materi untuk dibawa ke surga tidak mungkin bisa. Tetapi Tuhan berkata, ketika ada seorang membuka hati, menerima Injil keselamatan dalam Kristus Yesus, inilah yang sudah kau ikat di bumi, yang tidak akan terlepas. Nanti pada waktu di surga ketika khususnya Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Itu sebabnya dikatakan sama seperti Kristus diutus Bapa, menghasilkan orang-orang pilihan yang dimeteraikan dengan Roh Kudus. Sehingga orang-orang yang dibayar dengan harga yang sangat mahal tidak mungkin lepas keselamatannya. Demikian juga orang-orang yang menerima Yesus karena pemberitaan Injil yang diberitakan oleh orang-orang percaya sebelumnya. Juga ada sesuatu yang tidak mungkin terlepas. Puji syukur. Sebetulnya saya mau berhenti sampai yang ke-6. Tapi saya nggak suka angka 6. Maka saya tambahin satu lagi. Sama dalam hal apa? Supaya genaplah sempurna angka 7. Kristus tidak pernah sendirian. Dia mengatakan, Tuhan, kuduskanlah aku. Peliharakanlah aku. Karena aku adalah milikmu. Tuhan Yesus juga berkata, kuduskanlah mereka dalam namamu dan dalam namaku. Ada satu penyertaan. Tuhan bukan mengutus, lalu setelah itu dia cuma duduk dalam tanda kutip ongkang-ongkang kaki. Nunggu karyawan-karyawannya pulang dengan membawa hasil. Enggak. Dia mendampingi. Itu sebabnya sebelum dia naik ke surga bukankah dia berkata, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Tapi sambil murid-murid melihat Tuhan Yesus terangkat ke surga, dia sambil ngomong, aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Di dalam Roh Kudus, Tuhan menyertai kita. Mari kita datang ke hadapan salib Kristus. Dengan perasaan yang sama seperti murid-murid waktu itu. Hilang sudah semua ketakutan. Karena Yesus berkata, jangan takut. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Sekarang fokus terima pengutusan Tuhan. Mari kita bersama-sama mempersiapkan hati untuk menerima perjamuan. Kita menyanyikan lagu bait pertama terlebih dulu. Kertas. Ya, punya saya. Ya, okay, thank you. Pada saat bukit jauh dari sini, lihat salib Tuhan berdiri.
Saudara kekasih dan Tuhan Yesus Kristus, Tuhan tahu di dalam hidup kita ketakutan ada di dalam setiap kita. Bukan Tuhan berani menderita. Sesungguhnya dia juga takut, khususnya penderitaan kayu salib. Tetapi karena kasih-Nya, supaya ketakutan itu boleh dia angkat daripada hidup kita. Itu sebabnya pada malam itu, sebelum ia diserahkan, dia berkata, memakai roti yang dipecah-pecahkan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan karena kamu. Setelah itu, ia mengambil cawan, memberkatinya dan berkata, inilah darahku yang tertumpah untuk menyebabkan engkau boleh menjadi milikku semuanya. Supaya antara kita ada satu persatuan yang tidak akan terpisahkan lagi. Mari melalui roti dan anggur yang akan kita hirup pada pagi hari ini, sekali lagi kita berkata, benar Tuhan, aku satu adanya dengan Engkau. Sehingga apa kehendak-Mu dalam diriku, itulah yang jadi. Mari kita terlebih dahulu berdoa, khususnya bagi yang sudah bersiap-siap sepanjang 1 minggu ini, yang sudah menerima baptisan dewasa atau sidi dewasa, untuk bersama-sama dengan kami menerima roti dan anggur. Kita berdoa. Tuhan, kami datang kepadamu. Kami mengucap syukur karena kami diingatkan fokus kami, tujuan kami, walaupun kami berasal dari dunia, kami bukan lagi milik dunia. Karena Engkau sudah memindahkan kami dari kegelapan masuk ke dalam terang-Mu, supaya hidup kami hidup yang penuh kesaksian. Kami sudah dilepaskan dari kebinasan kekal api neraka untuk nanti memperoleh kemuliaan surgawi. Bahkan kemuliaan Bapa dan Kristus boleh menjadi bagian kami juga. Terima kasih Tuhan untuk semuanya ini. Sama seperti Engkau ya Tuhan kami Yesus Kristus, di dalam ketaatan mutlak menerima pengutusan Bapa yang Maha Berdaulat. Demikianlah kami sekarang Tuhan, mau melalui roti dan anggur yang kami terima, kami teringat kembali akan pengutusan yang sudah diberikan oleh Anak Allah kepada kami untuk kami laksanakan. Hidup kami mungkin sebagian besar sudah tidak terlalu panjang. Tetapi kami percaya satu hari menjalankan tugas panggilan-Mu jauh lebih berharga daripada 1000 hari hidup di dalam dunia mencari kenikmatan sementara. Tuhan ajarkan kepada kami, hari demi hari kami menjalankan kehendak-Mu. Demikian kami berdoa dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Dari kayu salib mengalir darahnya, waktu Yesus disengsarakan, sana dia dihujat, juga disiksakan, yang membawa selamat dunia. Ku datang pada salib itu, ku ingat
Tuhanku, dan ku datang pada kakinya. Di sana ku dapatkan mahkota. Ku datang pada salib itu. Ku ingat cintanya Tuhanku, dan ku datang pada kakinya. Di sana ku dapatkan mahkota. Kita menyanyikan refrennya, ku datang pada salib itu. Kita pakai Ku berdiri datang pada salib itu. Ku ingat cintanya Tuhanku, dan ku datang pada kakinya. Di sana ku dapatkan mahkota. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Kita sekali lagi masuk di dalam doa sebelum menerima roti dan cawan Tuhan. Tuhan, sekali lagi kami datang kepadamu. Biarlah ketika sebentar lagi kami menerima roti dan anggur yang harus kami hirup, kehadiran Tuhan secara istimewa kami rasakan melalui sakramen perjamuan kudus ini. Satu sarana yang Kau berikan menjadi warisan berharga bagi gereja. Sama melalui sakramen perjamuan kudus ini kami boleh lebih merasakan hadirnya Kristus dalam setiap kami. Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk semuanya ini. Terpujilah nama Tuhan sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita menerima roti. Mari kita bersama-sama menghirup anggur. Dengan tetap berdiri, dengan bersama-sama segenap umat percaya sepanjang zaman, kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kalib langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan aman, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Amin. Silahkan duduk. Ku datang pada salib itu. Ku ingat
Mari kita bersama-sama masuk di dalam doa sebelum kita memberikan persembahan. Tuhan, sungguh segala sesuatu yang ada pada kami adalah milik yang Engkau percayakan kepada kami, supaya kami boleh mempunyai peralatan yang cukup untuk menjalankan pengutusan yang Engkau berikan kepada kami. Itu sebabnya ya Tuhan, khususnya melalui persembahan pada pagi hari ini, kami kumpulkan supaya boleh dipakai oleh gereja ini juga untuk memenangkan jiwa lebih banyak lagi. Karena kami percaya hanya jiwa-jiwa yang diselamatkan karena percaya kepada Yesus Kristus yang boleh menjadi buah yang tetap sampai pada kekekalan bahkan selama-lamanya. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan Kau boleh memberikan kepada kami mengumpulkan persembahan. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Betapa kita tidak bersyukur, bencana air, raya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Alangkah indah pagi mereka, bermandi cahaya surya nan cerah. Di tingkat hijau burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Bumi yang hijau, langitnya terang, berpadu dalam warna cemerlang. Indah jelita, damai dan teguh, bersada kita jaya dan teguh. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Mari kita bersama-sama masuk di dalam doa. Tuhan, kami sudah mengerti di dalam Engkau khususnya yang sudah rela mati di atas kayu salib dan bangkit pada hari yang ketiga. Ada damai sejahtera yang bukan dari dunia. Damai sejahtera yang melampaui segala akal, yang mengangkat semua ketakutan-ketakutan kami. Apapun itu ya Tuhan. Tuhan, tetapi pada saat yang sama kami harus mengakui, khususnya hamba-Mu di tempat ini. Jemaat-Mu satu persatu memang ada pergumulan yang Kau izinkan ada di dalam kehidupan mereka. Pergumulan yang sesungguhnya kami percaya bahkan bagian daripada pengutusan yang Kau berikan kepada setiap kami secara berbeda-beda. Ada orang yang mengalami sakit penyakit dan melalui sakit penyakit yang dia jalani di dalam keteguhan, di dalam ketekunan untuk terus berharap kepada Tuhan tanpa bersungut-sungut. Maka sikap hidup yang seperti ini pun pekabaran Injil non-verbal, sehingga orang-orang di sekitarnya boleh melihat di dalam diri orang percaya ada sakit penyakit
tetapi sukacita, damai sejahtera tetap ada dalam dirinya. Itu sebabnya ya Tuhan, bagi mereka yang mengalami kelemahan tubuh, berikanlah kekuatan. Dan jika Engkau pandang baik, pada waktunya setelah melalui penyakit yang dideritanya, tugas kesaksian sudah tuntas. Engkau sembuhkan dia. Tuhan ada di antara mereka yang mengalami musibah, kesedihan, sesuatu yang dia tidak inginkan tetapi tidak bisa dihindari. Begitu saja tiba-tiba hadir di dalam kehidupannya. Yakinkan kepada mereka, Engkau senantiasa bersama-sama dengan mereka. Engkau memberikan kekuatan. Engkau tidak membiarkan anak-anak-Mu menjalani pengutusan tanpa penyertaan daripadamu. Tuhan, kepada mereka, jikalau mereka seolah-olah tidak lagi kuat melangkah untuk menerima tugas pengutusan-Mu, kiranya gadamu dan tongkat-Mu itulah yang menghibur dan menguatkan mereka. Bahkan kiranya Engkau mengurapi dia dengan minyak sehingga seolah-olah diperlakukan sebagai VVIP di hadapan-Mu. Tuhan, satu persatu jemaat-Mu tidak mungkin hamba-Mu doakan dengan menyebutkan berbagai macam pergumulan yang ada. Tetapi satu hal kami tahu Tuhan, semua ketakutan tidak lagi menjadi satu alasan bagi kami untuk tenggelam dan dikalahkan oleh ketakutan itu. Sebaliknya dengan kekuatan dan khususnya ibadah pada pagi hari ini, kami menang atas semua ketakutan dan sekali lagi dengan sukacita. Karena tahu ada kemuliaan yang menanti kami. Kami menjalankan tugas kami masing-masing bagi kemuliaan-Mu. Itu sebabnya ya Tuhan, dengan rasa syukur karena kami satu dengan Engkau, kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita bangkit berdiri menyanyikan doksologi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan membawa semua berkat-berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa di dalam Kristus Yesus, damai sejahtera yang bukan dari dunia, yang ditinggalkan oleh Tuhan Yesus Kristus bagi kita, penyertaan, penghiburan dan kekuatan Allah Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk, doa teduh.